Ya, halo, selamat datang teman-teman. Ketemu lagi dengan saya, Nathanael Bintang Renggalis. Jadi di video kali ini aku bakalan nge-review jurnal untuk memenuhi tugas mata kuliah machine learning, oke. Jadi jurnal yang bakalan aku review itu judulnya adalah Backshare Demand Prediction Using Random Forest. Sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, perkenalkan nama saya Nathanael Bintang Renggalis dengan NIM 67 2024 004. Oke, langsung saja kita lanjut. Jadi jurnal ini autornya siapa sih? Yang pertama ada Aksay Patil, terus ada Karisma Musale dan juga Bivens Pabakar Rao. Lalu afiliasinya. Jadi si Aksay Patil ini itu dia dari School of Computer Science and Engineering VIT University di Chennai Campus, Tamil Nadu, India. Terus Karisma Musale ini dari Department of Computer Engineering SVIT Chinsoli, Nasik, Maharashtra, India juga. Lalu Bivens Pabakar Rao juga itu dari School of Computer Science and Engineering VIT University Chennai Campus, Tamil Nadu, India. Jadi sama kayak si Aksay Patil ini ya teman-teman. Oke, lanjut. Nah, jurnal name. Jadi tadi itu kan judul ya, terus sekarang nama jurnalnya. Jadi jurnal ini tuh namanya adalah IGSET dari International Journal of Innovation, Innovative Science, Engineering and Technology. Jadi IGSET ini tuh apa sih sebenarnya? Dia itu eh sebuah jurnal ilmiah internasional yang menerbitkan artikel penelitian di berbagai bidang. Misalnya kayak ilmu komputer, teknologi informasi, terus teknik elektro, teknik mesin, teknik sipil, sains terapan, lalu ada bidang teknologi dan rekayasa lainnya. Jadi apa sih fungsi jurnal ini sebenarnya? Eh, Jurnal ilmiah ini berfungsi sebagai media bagi peneliti untuk yang pertama, mempublikasikan hasil penelitian. Yang kedua, membagikan temuan kepada komunitas akademik. Lalu yang ketiga adalah menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Jadi penulis itu tidak menerbitkan paper secara mandiri, tetapi melalui jurnal seperti IGSET ini. Lanjut, ini ada volume, nomor, tanggal, dan tahun terbit. Jadi paper ini itu jurnalnya diterbitkan oleh IGSET ya tadi. Terus volumenya ada 2, terus issue atau nomor itu yang keempat, lalu bulan terbitnya April, tahun terbitnya 2015, ISSN-nya 23487968. Lalu alamat akses paper ini juga ya, teman-teman. Jadi ini bisa kalian akses dengan copy link ini di copy terus kalian browsing di browser kalian ya, atau bisa juga melalui Google Scholar. Saya akan tunjukkan caranya. Sebelumnya keluar dulu ya dari presentasi. Ini bisa langsung di Ctrl C, lalu kita buka tab baru, Ctrl V. Nah, langsung kelihatan ya teman-teman. Ini dia jurnalnya. Atau bisa juga dari Google Scholar. Misalnya ini ya. Ini judulnya ini ya. Kita coba copy. Terus pakai Google Scholar juga bisa. Misal Google Scholar. Kita masuk dulu. Nah, langsung di copy. Nah, ini ada ya. Cuma kalau dipencet sini nggak bisa. Langsung aja ke PDF-nya. Nah, ini dia. Oke. Untuk itu introduksi dari atau pengenalan dari paper ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya untuk metodologinya, terus relate ke pekerjaannya bagaimana. Oke guys, kembali lagi bersama saya Gregorius Gan Kurniawan dengan NIM 67 2024 008. Nah, saya akan melanjutkan pembahasan materi ini yang tadi teman saya itu sudah membahas tentang introduction ya. Nah, saya akan membahas lebih dalam tentang paper ini seperti kayak ada related work, kemudian juga ada
research gap dan metodologi. Nah, di dalam metodologi itu ada tahapan-tahapannya. Nah, mari kita lanjut ya. Yang pertama itu related work nih. Bagian related work membahas penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan prediksi permintaan bike sharing nih dan penerapan machine learning untuk analisis data transportasi. Penulis menjelaskan bahwa sistem bike sharing semakin populer nih ke depannya. Bike sharing menjadi salah satu solusi transportasi perkotaan yang ramah lingkungan, mengurangi kemacetan, mendukung mobilitas masyarakat. Namun, operator bike sharing menghadapi masalah. Nah, mereka punya satu pertanyaan nih. Berapa ya jumlah sepeda yang harus tersedia pada waktu tertentu? Nah, karena permintaan pengguna kan berubah-ubah ya setiap harinya ya, nggak sama gitu kan. Nah, penelitian sebelumnya juga membahas kalau penulis itu mengacu pada beberapa penelitian yang menggunakan data mining, machine learning, predictive analytic untuk memprediksi perilaku pengguna dan permintaan layanan transportasi. Nah, kita akan masuk ke kesenjangan atau yang bisa disebut dengan research gap. Nah, menurut si penulis ya, banyak penelitian hanya melakukan analisis data. Belum banyak yang membandingkan beberapa algoritma ensemble learning secara langsung pada kasus bike sharing. Belum diketahui metode mana yang memberikan prediksi terbaik untuk dataset bike sharing tertentu. Nah, karena itu mereka membandingkan yang pertama ya, random forest, kemudian juga ada random forest turn RF, dan juga conditional interference trees, gradient boosting machine atau yang bisa disebut dengan GBM. Nah, untuk menemukan nih model yang terbaik itu yang mana gitu loh. Nah, kita akan masuk ke metodologi. Nah, di metodologi terdiri dari beberapa tahapan nih ya. Yang tahapan pertama itu pengumpulan dataset. Nah, dataset diperoleh dari Capital Bike Share Dataset yang tersedia melalui repositori publik. Dataset berisi informasi seperti tanggal, musim, suhu, kelembapan, cuaca, dan jumlah penyewaan sepeda nih. Nah, tahap yang kedua nih, data processing. Data itu dibersihkan dan dipersiapkan sebelum digunakan untuk pelatihan model. Aktivitas yang dilakukan apa ya? Nah, aktivitas yang dilakukan tuh ada menghapus data tidak relevan, mengubah format variabel, menyiapkan fitur yang akan digunakan model nanti ya. Nah, yang tahap yang ketiga tuh exploratory data analysis atau yang bisa disebut dengan IDA. Penulis melakukan analisis awal terhadap data untuk memahami pola penggunaan sepeda, pengaruh musim, pengaruh cuaca, pengaruh hari kerja, dan hari libur. Nah, IDA membantu menemukan fitur yang berpengaruh terhadap jumlah penyewaan sepeda nih. Nah, kemudian kita akan masuk ke tahap keempat, pembangunan model nih. 4 algoritma itu diuji. Yang pertama ada random forest, model ensemble yang terdiri dari banyak decision tree. Nah, ada kelebihannya. Nah, di tahap ini terdapat kelebihannya nih. Tahan terhadap overfitting, mampu menangani data kompleks. Nah, kemudian kita ada random forest plus tune RF. Merupakan random forest yang dioptimalkan dengan proses tuning parameter. Tujuannya apa sih? Meningkatkan akurasi prediksi. Dan ada juga conditional inference trees, varian decision tree yang menggunakan pengujian statistik dalam pemilihan split data. Kemudian juga ada gradient boosting machine atau yang disebut dengan GBM tadi ya. Metode boosting yang membangun model secara bertahap untuk memperbaiki kesalahan model sebelumnya. Nah, tahap kelima, evaluasi model. Semua model dibandingkan menggunakan RMSLA atau root mean squared logarithmic error gitu ya. Semakin kecil nilai RMSLA, nah semakin baik juga performa modelnya gitu loh. Nah, oke, kita akan kembali lagi ke PPT ya. Nah, ini adalah conclusion penjelasannya.
Penelitian ini membahas tentang prediksi permintaan sepeda pada sistem bike sharing menggunakan beberapa algoritma machine learning, yaitu ya yang tadi yang sudah saya jelaskan, random forest, terus juga ada random forest dengan tune RV, conditional interference trees, gradient boosting mesin atau yang disebut dengan GPM. Nah, dataset dan hasil nih. Dataset yang digunakan tuh apa? Backshare dari Capital Backshare. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa random forest menghasilkan performa yang baik dalam prediksi jumlah sepeda yang akan disewa. Random forest yang dioptimasi menggunakan tune RF memberikan hasil terbaik dibanding algoritma lain. Perbandingan performa dilakukan dengan menggunakan metric root mean squared logarithmic error atau yang disebut dengan RMSLE. Nah, penggunaan analitik data dapat meningkatkan keberhasilan implementasi sistem bike sharing dan membantu pengelolaan jumlah sepeda di setiap stasiun. Nah, kelebihannya apa? Nah, kelebihannya itu ada yang pertama mengangkat masalah nyata atau real world problem. Nah, bahasanya gitu ya. Paper membahas prediksi kebutuhan sepeda pada sistem bike sharing yang memiliki manfaat praktis bagi pengelola transportasi. Nah, yang kedua membandingkan beberapa algoritma nih. Penelitian tidak hanya menggunakan satu algoritma, namun membandingkan beberapa metode prediksi sehingga hasilnya lebih informatif. Nah, lebih informatif tuh kayak lebih jelas gitu ya. Yang ketiga, menggunakan dataset publik. Dataset berasal dari Capital Backshare atau UCI Repository SE. Nah, yang keempat, menjelaskan tahapan data mining dengan cukup lengkap. Paper mencakup data processing, fitur engineering, exploratory, data analysis atau EDA, model building, evaluasi model. Nah, yang kelima, hasil evaluasi itu kuantitatif jelas. Penulis menggunakan RMSLE untuk membandingkan performa ini ya, ini performa ini ya, ini performa. Nah, kelemahannya apa sih? Kelemahannya yang pertama, dataset itu relatif terbatas. Penelitian hanya menggunakan satu dataset bike sharing sehingga generalisasi hasil masih terbatas. Nah, yang kedua, tidak ada analisis statistik mendalam. Paper lebih fokus pada implementasi algoritma dan kurang membahas signifikansi statistik hasil penelitian. Nah, yang ketiga, evaluasi model masih sederhana. Hanya menggunakan RMSLE tanpa metrik tambahan seperti MAE, RMSE, R pangkat 2 skor. Nah, yang sebenarnya dapat memperkaya evaluasi model. Jadi lebih memperlengkap lah gitu. Nah, yang keempat, tidak membahas deep learning atau metode modern. Metode yang digunakan masih berbasis algoritma. Nah, yang keempat, tidak membahas deep learning atau metode modern. Metode yang digunakan masih berbasis algoritma. Nah, perkembangan terbaru pada bidang prediksi time series. Yang kelima adalah keterbatasan sistem diakui oleh penulis. Penulis menyebutkan bahwa model dapat gagal ketika terjadi error mungkin ya secara mendadak pada hari tertentu gitu. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami ya. Saya Gregorius Kurniawan dengan NIM sekian ya, dan teman saya Nathanael Bintang Renggalis mengucapkan terima kasih dan terima kasih juga sudah mendengarkan kami. Terima kasih.